bisa bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Hari Sabtu itu hari yang selalu saya tunggu-tunggu karena salah satu cara untuk saya bisa memanage stresor saya setiap hari ketika kita sibuk beraktivitas, dan hari Sabtu sore itu salah satu refreshing karena bisa ketemu dengan ibu-ibu yang salehah. Alhamdulillah bisa memiliki satu kelompok yang bisa memberikan banyak manfaat untuk hidup saya terutama. Saya kira ibu-ibu juga demikian. Mohon maaf hari ini menyampaikan sedikit informasi saja, sebenarnya reminder atau mengingatkan saja. Saya mengambil yang sesuai dengan bidang saya di kesehatan. Judulnya menopause tetap sehat dan elegan. Saya tidak berani kalau mengambil yang berkaitan dengan ilmu agama, Gumus dan Purhana lebih expert di sana. Kalau saya tidak paham nanti malah salah saya menyampaikan. Tapi ini merupakan apa yang terjadi pada kehidupan wanita. Biasanya saya berbicara tentang menas. Menas itu menstruasi pertama. Kali ini saya berbicara tentang menopause, di mana menstruasi itu sudah berakhir. Dan ibu-ibu di sini saya yakin sudah lebih berpengalaman dari saya karena sudah mengalami banyak hal tentang kesehatan. Mungkin karena saya hanya membaca buku lebih dahulu saja dibandingkan dengan ibu-ibu. Saya mengambil dari beberapa di mana premenopause itu dimulai dari usia 40 sampai 49 tahun. Jadi ini reminder yang sudah berusia 40 seperti saya sudah 40 lebih, jadi sudah harus mulai bersiap-siap. Ini disebut premenopause. Kemudian di usia 49 sampai 50 itu usia menopause. Walaupun usia menopause setiap orang itu berbeda-beda, karena biasanya tergantung dari menasnya, tergantung dari mens awalnya. Ketika mens pertamanya itu lebih awal, menopausenya justru lebih akhir. Kenapa? Karena menandakan bahwa nutrisi orang tersebut baik. Jadi kalau menasnya itu di usia yang lebih lambat, di usia 14-15, itu biasanya menopausenya lebih dahulu. Bukannya malah mundur, tapi malah lebih maju gitu. Kemudian setelah menopause lebih dari 50 tahun itu disebut dengan pasca menopause. Kalau pada ibu-ibu mengalami menopause, dan menopause itu hormon estrogennya turun secara drastis sampai 80%, bahkan lebih. Pada bapak-bapak pun juga mengalami yang namanya andropause, penurunan hormon androgen. Tetapi bedanya hormon androgen itu berkurangnya pelan-pelan. Jadi berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu langsung begitu drastis turunnya, tapi kalau bapak-bapak itu dari sedikit-sedikit. Seperti itu bedanya. Nah, di sini hormon estrogen itu adalah hormon utama pada perempuan, hormon yang menjaga kesehatan perempuan. Ini diproduksi di indung telur yang paling banyak, kemudian di jaringan lemak dan kelenjar adrenal. Jadi pada ibu-ibu yang sudah histerektomi itu yang rahimnya sudah diambil, biasanya sudah mengalami menopause di usia muda, maka harus mengkonsumsi estrogen. Yang saya beberapa seperti kita lihat artis-artis sekarang yang transgender, mereka mengkonsumsi estrogen sehingga kulitnya lebih mulus dari perempuan sejati. Estrogen itu hormon. Bentuknya ya ada yang disuntikkan, ada yang dikonsumsi. Pil KB itu hormon. Pil KB itu ada hormonnya. Jadi ada beberapa, sehingga kalau ketemu ini sebenarnya laki-laki tapi kok muncul payudaranya, ada kulitnya mulus, malah lebih mulus dari kita, itu karena
mereka treatmentnya lebih bagus dibandingkan perempuan. Jadi malah lebih halus. Nah, ibu-ibu yang tidak pengen keriput sampai kapanpun bisa tetap mengkonsumsi estrogen itu, pil KB ya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu di Indonesia itu orangnya nerimo dan malah senang kalau menopause karena nggak akan hutang puasa. Kalau ibu saya biasanya begitu. Jadi malah bahagia sekali gitu, karena tidak terganggu ibadahnya. Dan dikatakan menopause itu kalau seorang perempuan itu dalam waktu 12 bulan tidak keluar haid secara terus-menerus selama 12 bulan. Tapi kalau masih misalnya bulan lalu dapat, bulan ini tidak, bulan besok tidak, bulan depannya masih dapat, itu masih sangat mungkin untuk kandungan putra. Jadi ovariumnya masih mengeluarkan sel telur. Jadi masih sangat bisa terjadi kehamilan. Jadi yang dikatakan kalau benar-benar menopause sudah tidak produktif itu kalau sudah selama 12 bulan tidak menstruasi. Nah, di sini masalah-masalah kesehatan yang sering ditemui setelah menopause ada seperti masalah jantung, stroke, osteoporosis atau tulangnya rapuh ya, osteoartritis, obesitas, kemudian insomnia atau sulit tidur dan demensia. Saya akan bahas satu persatu. Kenapa perempuan itu katanya untuk terkena jantung dan stroke itu lebih tinggi dibanding laki-laki? Sebenarnya tidak ya, tapi karena tadi hormon estrogen yang ada di tubuh kita itu turun jumlahnya. Nah, biasanya kita lihat pada seorang perempuan yang menopause dia cenderung lebih gemuk dari sebelumnya, sehingga jantungnya juga bekerja lebih keras. Karena estrogen itu menurunnya drastis dan ini adalah efek penuaan, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku, mudah terjadi namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Jadi itu harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Sehingga kondisi ini merupakan penyebab dari penyakit jantung koroner. Jadi adanya plak-plak yang ada di pembuluh darah kita. Sedangkan stroke, saya kira ibu-ibu juga sudah perso. Stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Seperti itu. Kalau karena penyumbatan itu namanya stroke iskemik, sedangkan kalau karena pecahnya pembuluh darah itu disebut stroke hemoragik. Itu karena pecahnya pembuluh darah. Nah, tanpa darah, otak kita itu tidak akan mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel di area otak itu akan mati. Jadi pada saat menopause, jumlah estrogen dalam tubuh menurun drastis. Padahal salah satu fungsi dari estrogen itu adalah melindungi kesehatan perempuan. Seperti itu. Jadi kenapa terjadi stroke? Kemudian osteoartritis atau radang sendi. Osteoartritis atau radang sendi itu peradangan pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Jadi kita itu punya tulang rawan di persendian-persendian. Memang harus ada tulang rawan, karena kalau kita duduk bersila seperti ini, kalau nggak ada tulang rawan, tulangnya gatuk-gatuk ya. Jadinya akan sakit ketika mengalami osteoartritis. Biasanya yang tadinya ketika bangun dari ruku atau sujud itu belum sakit, kemudian terasa sakit, terasa nyeri. Itu berarti ada gangguan pada tulang rawannya. Dan ini terjadi karena proses penuaan tadi, karena memang estrogen yang berkurang. Kemudian
osteoporosis, ya. Osteoporosis itu juga banyak pengeroposan pada tulang. Ini juga banyak dialami oleh perempuan Indonesia karena konsumsi nutrisi kita yang biasanya lebih banyak karbohidrat dibandingkan dengan protein. Kalau di luar negeri memang karbohidrat itu kan nasi, kentang, roti seperti itu, komposisi mereka lebih sedikit. Sedangkan kita orang Indonesia makan dengan nasi dan sambal saja sudah cukup dan sangat nikmat ya. Beda kalau orang di luar sana, mereka mengkonsumsi karbohidrat itu hanya sedikit, lebih banyak protein. Apalagi di subtropis karena suhu yang sangat dingin, memang membutuhkan protein hewani yang lebih banyak dibandingkan dengan kondisi di negara kita. Karena negara kita kan lebih banyak panasnya. Kemudian kegemukan ya, kegemukan atau namanya apa? Kita menyebutnya obesitas. Nah ini juga menjadi permasalahan. Kadang, aduh gimana ya? Sudah masuk usia menopause itu kadang kalau gitu marai lemu gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Minum air putih aja udah bikin gemuk gitu. Nah itu tidak boleh berpikiran seperti itu, karena ketika kita mengatakan banyu putih kok aku lemu gitu, itu tercetak di dalam data otak kita. Otak kita itu punya namanya RAS. RAS itu Reticular Activating System. RAS itu seperti apa ya, kumpulan data kita ya, di mana dia yang memerintahkan tubuh kita. Ketika kita berniat puasa begitu, maka RAS itu akan memerintahkan otaknya, memerintahkan organ-organ yang biasanya beraktivitas makan akan berhenti begitu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa minum air putih membuat gemuk, si otak ini akan memerintahkan ketika air putih ini membuat gemuk, maka akan memerintahkan tubuh itu untuk membuat itu menjadi gemuk begitu. Ya, jadi harus punya pemikiran seperti itu. Saya makan banyak, minum air putih, tetap sehat. Jadi ibu jangan menggunakan kata-kata tidak gemuk, itu tidak boleh, karena otak tidak mengenal kata tidak. Ini saya pelajari dari guru saya. Jadi kenapa orang Islam itu mengajarkan ajarannya adalah sholat 5 waktu, sering berzikir ya. Setelah saya sambung-sambungkan sendiri, ini saya sambung-sambungkan sendiri. Kenapa ada pertanyaan makro buka begitu ya? Ya karena RAS itu menyimpan file-file yang kita lakukan setiap hari, yang kita ucapkan setiap hari. Ketika seseorang itu belum pernah mengucapkan itu, ketika ditanya suatu hari kan pasti tidak ada data yang muncul gitu ya. Dan otak kita itu punya triliunan sel. Selnya itu triliunan, Masya Allah banyak sekali. Dan ingatan kita itu tidak pernah bisa hilang, tidak bisa di-delete. Kalau di flash disk, di komputer itu bisa di-delete, di handphone bisa di-delete. Tapi kalau otak kita itu tidak, itu Masya Allah. Sehingga kita tidak bisa melupakan kejadian dulu dari kecil sampai detik ini, itu tidak akan terlupakan. Itu semuanya tersimpan dengan rapi. Kadang kita ketika ingin mengingat sesuatu malah lupa, giling-giling enggak ketemu gitu ya. Tapi nanti ketika ibu-ibu melepaskannya akan ingat sendiri. Ini tadi sulit tidur atau insomnia. Ini juga menjadi salah satu keluhan yang paling sering diawali wanita. Kenapa? Karena ketika menopause, hormon melatonin itu juga berkurang. Jadi ketika estrogen berkurang, melatoninnya berkurang juga. Nah, melatonin ini hormon yang membantu kita tidur nyenyak. Kalau melatoninnya turun, maka tidurnya menjadi
sering tidak berkualitas. Penting kalau masih bisa tidur ya dan berkualitas, ini sudah tidurnya berkurang, kurang berkualitas, bangun jadinya tidak segar. Bagaimana caranya supaya tidurnya berkualitas? Tentu saja mengikuti ajarannya Rasulullah dengan membaca doa-doa yang itu jelas ya. Memang di pembelajaran manapun itu membuat kondisi otak kita dalam kondisi gelombang alfa. Salah satunya tadi dengan membaca surat-surat pendek, yang membaca doa itu pasti. Kemudian ibu-ibu jangan pernah membuka handphone sebelum sehari. Kadang kalau mau tidur buka story-nya orang, itu akan mempengaruhi pada saat tidur, terbawa pada saat tidur. Jadi kalau sudah mau tidur tidak usah membuka handphone lagi, melihat berita mungkin bencana COVID-nya semakin tinggi, itu akan mempengaruhi istirahat. Jadi sebaiknya mungkin bercerita yang menyenangkan saja dengan yang ada di rumah, itu akan membuat lebih tenang dan nyaman. Ya. Kemudian yang ketujuh, demensia. Demensia itu sebenarnya bukan penyakit spesifik, tetapi sekelompok kondisi yang ditandai dengan penurunan setidaknya 2 fungsi otak, yaitu hilangnya memori dan kemampuan menilai. Jadi sebenarnya demensia itu memang bukan penyakit. Demensia itu sering lupa ya Bu ya. Kalau pada ini kan saya saja yang seperti ini sudah kadang-kadang juga demensia. Mengingat apa gitu, lupa mencari poin-poin, dipegangin jadi cari-cari. Apalagi hal-hal yang rumit. Nah ini sering terjadi. Itu memang karena itu adalah tanda penuaan. Bagaimana semua itu bisa kita atasi? Bisa ya. Jadi tidak perlu takut dan khawatir, karena semua perempuan pasti akan mengalami itu ya. Bersyukur dari tidak haid, menars, kemudian usia produktif dan berhenti, karena banyak perempuan yang tidak mengalami menstruasi. Ada banyak sekali perempuan yang pengen menstruasi tidak bisa menstruasi, itu banyak terjadi. Ya. Jadi proses menjadi menua ini bisa kita manage ya, dan ini tergantung dari kita mau menjalani hidup ini sesuai dengan rule-nya atau tidak begitu. Jadi kita harus mengubah gaya hidup yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Tapi saya lihat ibu-ibu di Mangguwo ini pola hidupnya baik. Setiap pagi sudah banyak yang jalan. Eko ini rajin sekali. Setiap pagi Bu Nur Sumeno yang saya sering lihat, dan ibu-ibu yang lain mungkin yang belum, Bu Agus dan Pak Agus biasanya berlomba-lomba kalau habis sholat subuh jalan kaki gitu ya. Dan itu adalah satu hal yang sangat bagus ya, dengan olahraga 30 menit satu hari. Olahraga yang kita ambil olahraga yang tidak membawa beban ya, yang tidak membebani tubuh. Yang paling mudah murah adalah jalan kaki. Di Mangguwo juga sudah ada kelompok senam Sabtu pagi sepertinya ya, jam 5:30 itu ada. Itu juga sangat bagus. Kemudian tidur itu 6-8 jam. Kalau memang ada gangguan tadi tidur karena memang, jadi ketika sudah merasa mengantuk jam berapapun, langsung saja istirahat begitu. Jadi bisa menghitung sendiri. Saya sekarang ngantuk itu. Monggo saya gumus. Ya. Karena capek gumus mungkin ya. Jadi kadang ya memang karena kalau sudah usia mendekati pun sepuh itu memang harus banyak aktivitas yang menyenangkan ya. Cuma kadang memang harus bisa mengatur
Itu karena itu memang salah satu cara untuk mengendalikan stres dengan baik itu yaitu mengikuti acara-acara yang ada di lingkungan kita. Itu juga salah satu mengubah gaya hidup. Kemudian pola makan. Nah ini pola makan ini yang kadang menjadi banyak permasalahan. Kebutuhan kita adalah 1.200 sampai 1.500 kalori dalam satu hari. Kalau saya ambil ilmunya Dr. Boyke, itu hitungnya pakai tangan. Jadi kalau makan nasi itu seukuran tangan kita, begini telapak tangan. Di sini ya Bu, bukan dari sini, tapi dari sini. Nanti terus dari ujung sini. Jadi seujung telapak tangan kita. Kalau ibu-ibu yang tidak ada masalah ya, maksudnya insya Allah di sini semuanya sehat. Jadi satu telapak tangan itu karbohidrat, bisa ubi, nasi, kentang, roti, mie, ya jenis-jenis karbohidrat, uwi, gembili, ya segala macam, jagung, itu bisa. Kemudian sayur itu satu kepalan tangan, sayur boleh apa saja, daun singkong, bayam, kalau masih boleh ya kenikir, semuanya, daun katu itu satu genggam. Kemudian lemak itu konsumsinya hanya 1 ibu jari saja. Gorengan. Lemak itu ya. Jadi, nah ini yang paling repot orang Indonesia itu susah untuk menghilangkan minyak goreng. Ya, kalau tahu tempenya boleh seukuran telapak tangan. Tapi minyaknya itu tadi, ya, ini boleh. Jadi tahu 2 potong misalnya, tempe 2 potong, ikan 1 daging misalnya 1 slice gitu, itu bisa. Jadi untuk lemaknya itu ya 1 jempol ini bisa. Yes. Jadi memang lemak-lemak itu yang harus kita hindari. Yang direkomendasikan mungkin yang ahli gizi lebih paham. Sebenarnya kalau sudah seusia saya ibu-ibu adalah sayuran hijau dan buah. Kemudian minumnya adalah air putih. Itu yang recommended orang-orang terdekat. Kemudian kalau di dalam ilmunya itu meditasi, kalau di tempat kita ya zikirnya lebih banyak. Pokok ibu-ibu sambil dinikmati. Kemudian menjalani hobi, hobinya apa? Misalnya suka tanaman, suka menyanyi seperti saya, suka traveling, suka masak, ya dijalani hobinya. Kalau suka masak jangan dimakan sendiri, kok dibagikan ke tetangga. Nanti karena tadi harus mengingat yang satu ini tadi ya tentang. Kemudian jalani hidup masa sekarang, maksudnya tidak perlu hidup dengan bayang-bayang masa lalu gitu. Yang sudah lalu ya sudah gitu. Biarlah berlalu karena itu tidak akan bisa diperbaiki, tidak akan kembali. Tapi hiduplah di masa sekarang dan untuk masa depan. Jadi yang diberikan sekarang dan masa datang saja, dan jaga diri dengan baik dari tadi dari masalah fisik, makan, hati-hati dalam mengkonsumsi obat dan sebagainya itu. Menjaga diri seperti sekarang masa COVID ya harus mentaati protokol kesehatan seperti itu. Mungkin itu sharing dari saya. Sebenarnya ibu lebih berpengalaman dalam hal ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Karena semua ilmu itu milik Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.